Feeling kita kadang-kadang mau memberontak, mau pembuktian. Perasaan kita kadang-kadang ingin dimengerti, ingin diterima, ingin dipuji, ingin dielukan. Kita ingin everything goes, semua akan berjalan sesuai dengan rencanaku. Semua terjadi sesuai dengan kehendakku. Dan semua nurut arahku. Tahukah bahwa Roh Kudus tidak begitu? Kalau nggak gitu nggak akan muncul kesabaran. Kalau kita ikuti perasaan kita, yang kayak Roh Kudus itu, ujung dari buah, ujungnya bukan berbuah kesabaran, tapi kemarahan. Ujungnya bukan kesetiaan, tapi kedangkalan. Please receive all the glory and honor, segala kemuliaan, hormat, pujian, segala kuasa, hikmat dan syukur hanya milik-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang seperti Engkau di dalam hidup kami. Sungguh tiada satu, tak satu pun kami ketemu. Tak seorang pun dalam hidup kami yang mendekati Engkau Tuhan. Ampuni sepanjang tahun ini kadang-kadang kami lupa itu. Kami kehilangan kasih mula-mula kami. Bahkan kehilangan fokus kami sometimes. You are such a forgiver. Kau mengampuni, memaafkan kami semua. Kami masuk ke hadirat-Mu karena anugerah. Dan kami akan memasuki tahun yang baru juga. Dengan anugerah pula. Kau tak akan pernah meninggalkan kami. Kau Yesus yang tak pernah berubah. Syukur Tuhan bagi-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Jikalau 1 tahun ini adalah sebuah buku 365 halaman, maka cover depannya itu iman. Alangkah baiknya memasuki tahun baru atau apapun yang baru itu dengan iman dulu. Sebab tanpa iman kita tidak bisa menyenangkan Tuhan. Iman itu percaya, ekspektasi. Bukti yang kita tidak lihat. Dasar dari segala pengharapan. Kalau mau beriman sama Tuhan itu di depan. Kalau sudah jalan kita alami, kita lihat, buat apa beriman? Tidak ada pahalanya. Mau percaya itu sebelum melihat. Kalau satu buku itu 365 halaman tadi itu, cover depannya iman. Tutup tahun itu, cover terakhirnya harus syukur. Kalau halaman depan itu mulai dengan iman, halaman terakhir itu harus dengan syukuran. Thanksgiving. Saya ingin kita semuanya bukan hanya bersyukur pada Tuhan, tapi juga bersyukur untuk orang yang ada di sekelilingmu. Ini khotbah terakhir saya di tahun ini. Jadi saya mau menyampaikan sesuatu yang bukan Bible study. Roh kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Wahyu 19 bunyinya demikian, ayat 10 kalau nggak salah. Tuhan itu bisa bicara kepada umatnya lewat pengajaran. Tapi Tuhan juga bisa bicara kepada umatnya lewat nubuatan. Profesi adalah salah satu cara Allah berbicara. Dan profesi itu tidak selalu bunyinya prediksi. Tapi ada suatu pesan khusus untuk waktu khusus itu. Ini yang saya mau berikan. Tahun 2026 adalah the year of unity and open heavens. Nanti saya akan jelaskan implikasinya apa dan janji Tuhan apa. Meskipun kesaksian Yesus hari ini adalah roh nubuat, tapi dalam nubuatan tetap terkandung pengajaran sehat. Tahun persatuan dan sorga yang terbuka. Katakan tahun persatuan dan sorga yang terbuka. Mari kita baca dulu Mazmur 133 ayat 1-3. Karena banyak ayat yang akan saya buka, ayatnya comot sini sana. Makanya Anda lihat di sini aja nggak apa-apa. Saya bawa Alkitab saya, tapi demi waktunya, supaya cepat, supaya tidak lambat. Ya, karena tahun lalu kita countdown-nya 0011. Jadi nanti semoga 0000 berarti kita 11 menit lebih early tutup tahunnya. Ya, oke. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Berhenti di situ, saya jelaskan dulu. Ternyata persatuan itu adalah ziarah. Karena kita perlu berusaha untuk ke sana. Bahkan perlu bayar harga. Persatuan itu tidak terjadi secara instan. Kadang-kadang bukan hanya berkeringat, tapi perlu berdarah-darah. Nyanyian ziarah Daud. Untungnya hati Daud, seorang yang berkenan pada Allah, yang menuliskan apa itu persatuan. Karena Daud tahu apa itu perpecahan. Daud tahu apa itu dianiaya. Bukan ani-ani tadi, aniaya. Makanya nyanyian ziarah. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Tuhan memandang itu baik dan indah, bukan manusia saja.
Karena ini firman Tuhan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Persatuan itu suatu goal. Kita kan sekarang punya yang namanya couple goal, business goal, apalagi orang yang biasanya punya goal, friendship goal atau apalah, body goal ya, body goal. Nah, tadi kan sudah kelihatan yang skin goalnya tadi tiga ambasador cantik Q, termasuk Busam di situ. Tahukah dari semua goalmu tahun depan, jadikan persatuan adalah sebuah goal yang penting. Karena ujungnya itu ada rewardnya. Boleh nggak kita mikir upah? Boleh, karena upah itu bukan ide kita. Upah itu adalah kata Alkitab. Ujungnya, sekalipun kita harus bayar harga untuk mencapai persatuan itu, di ujung sana ada minyak yang baik. You should covet that oil. Kita harus menginginkan minyak yang baik itu. Minyak yang baik di sini bukan just a good oil, an excellent oil. Baik di sini bukan good, tapi best, terbaik. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, ujungnya ada embun. Persatuan itu ziarah. Kita harus berusaha ke sana secara individu maupun secara bersama. Karena persatuan itu terdiri dari individu-individu yang mau bersatu. Saya tahu, persatuan itu dua sisi. It takes two to tango. Dibutuhkan dua orang untuk menari, dibutuhkan dua orang untuk boxing. Kadang-kadang persatuan tidak bisa tercapai because it's not up to you. Makanya Paulus menambahkan, di Perjanjian Baru dalam tulisan, dalam suratnya dia berkata, kalau itu tergantung padamu, hiduplah damai dengan semua orang. Karena dia tahu, tidak selalu tergantung kita. Damai dengan semua orang itu idealnya, gak tentu tercapai. Tapi jangan sampai dari kita lah roh perpecahan itu. Jangan sampai dari kita lah roh pemisah itu. Jangan sampai dari kita lah roh kepahitan itu. Jangan sampai kita lah agresornya, atau kita lah biang keroknya, atau kita lah bagian daripada problema. Bukan bagian dari solusi persatuan itu. Kita yang ngotot, kita yang salah, kita yang jahat. Kadang-kadang perselingkuhan adalah realita di dunia ini, misalnya kalau persatuan itu suami istri. Persatuan inti ini dalam keluarga, dari situlah keluar keturunan kudus dan semua berkat rumah tangga. Tapi kita juga tahu ya, zaman ini juga ada seperti Hosea, baik itu suaminya atau istrinya yang salah. Yang satu benar, yang satu mempertahankan, yang satu memang niatnya ke sana. Sometimes rumah tangga pun tidak bisa dipertahankan dan akhirnya kandas. Bukan salah dua orang, salah satu orang. Meskipun dua-dua kalau dilihat salah kecil-kecilnya pasti ada, tetapi salah besarnya itu pasti satu orang. Dan yang kayak begitu gimana? Ya nggak bisa apa-apa. Makanya Paulus berkata, sebisa mungkin kalau itu up to you, kalau tergantung padamu, hiduplah damai dengan semua. Tapi dia tahu secara realistis, tidak tentu bisa. Pastikan motivasimu di hadapan Tuhan itu betul, pastikan motivasimu bersih. Pastikan kau hidup bagi Kristus di dalam hatimu. Sebab kayak beginian tidak bisa diperdebatkan. Hati tahu sendiri. You're in the wrong or you're in the right. Anda berada di posisi yang salah, hatimu sedang salah atau hatimu sedang benar. Tetapi dari kita yang menyadari pentingnya persatuan, kita harus jadikan persatuan itu goal hidup kita. Salah satu goal tahun 2026. Dalam segala sesuatu, dalam pelayanan, pekerjaan, dalam bisnis, di kantor, dalam keluarga apalagi, dalam pernikahan, orang tua dan anak, hati bapak kembali ke anak, hati anak kembali ke bapak. Kita harus mengusahakan persatuan. Persatuan itu ziarah. Persatuan itu suatu goal yang harus kita capai. Itu harus suatu goal yang kita capai. Karena kita tahu, meskipun berdarah-darah, untuk mencapainya ada harga yang dibayar, tapi ujungnya itu ada minyak yang baik. Katakan minyak yang baik. Sudahlah, kalau Tuhan bilang ada minyak yang baik, nggak tahu itu implikasinya apa, percaya dulu, there is a good oil. There's an oil that will not be yours unless you're united. Ada minyak tertentu yang tidak akan pernah menjadi milikmu kecuali kau bersatu. Tidak akan ada. Ada minyak tertentu yang ada pada keluarga lain, anak-anak orang lain yang tidak akan ada pada anakmu kalau pernikahanmu runtuh. Akan ada satu minyak yang baik. Padahal ini soal ministry yang akan turun ke anak cucumu. Kalau kau menabur persatuan dalam rumah Tuhan, kau tidak akan menuai perpecahan dalam rumahmu. Akan ada minyak yang baik yang tidak akan kau miliki
Kecuali kalau Anda ngotot jadi agen persatuan itu, bukan pemisahan, atau perpecahan, atau gosip, atau kepahitan, atau pemecah belah. Kalau kita dari sisi yang agresif persatuannya, lebih baik aku dirugikan daripada aku mengkamirkan. Kalau Anda kayak gitu, Tuhan akan melihat dari surga dan berkata, alangkah baiknya orang ini, alangkah indahnya. Minyak baik akan kuturunkan dalam keluargamu. Saya tidak tahu minyak baik itu apa. Saya tidak selalu akan investigasi berkat Allah itu apa. Saya percaya pada Sang Pemberi berkat. Kalau dia berkata itu ada, itu ada. Dan kalau itu Tuhan berkata itu tidak ada, tidak ada. Kalau ini adalah syaratnya, itu syaratnya. Saya belajar kenal Tuhan mentah-mentah. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut yang meleleh ke janggutan Harun dan leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Coba, mari kita baca kalimat terakhir di ayat 3. 2-3. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Ada satu kalimat. Kalimat ini kalimat hikmat. Jadi biasakan selama khotbah saya sekarang, selama sharing saya sampai countdown nanti, akan ada kata-kata hikmat yang Tuhan berikan. Dan ini saya dapat dalam doa. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Tempat sepakat adalah tempat berkat. Itu kalimat harus menjadi your guidance next year. Tempat sepakat adalah tempat berkat. Coba gini, pokoknya kalau tempat sepakat tempat berkat. Kalau Anda mau tahu alamat mana ada berkat, di alamat mana hadirat Tuhan kuat, di alamat mana ada mujizat. Saya nggak mau ngomongnya murahan ya, mujizat, bukan. Ini kehidupan selama-lamanya. Life di sini bukan natural life. Kalau Anda baca life di sini adalah supernatural life of God. Mau tahu alamat mana ada berkat? Nggak usah cari, jangan minta berkat-berkat, nggak akan datang. Alamat mana ada hadirat Tuhan yang kuat? Alamat mana ada mujizat? Simple. Tempat itu namanya sepakat. Ya. Coba katakan kanan kirinya, aku sepakat dengan Anda. Tunggu dulu, jangan dijabat tangannya. Sepakat apa? Nyolong aku nggak mau sepakat sama kamu. Korupsi saya nggak mau sepakat. Selingkuh saya nggak mau sepakat. Gandeng tangan itu harus gandeng tangan yang tepat. Baik itu Tuhan maupun orang lain. Makanya itu sekarang kalimat kedua yang saya mau sampaikan tentang persatuan ini saya jabarkan. Sepakatlah dengan Tuhan, bersatulah dengan Roh Kudus. Munculkan dulu katanya baru ayatnya. Ini kuncinya. Mau sepakat? Pertama-tama nomor 1 number 1 itu sepakat dengan firman Tuhan. Karena kita punya komitmen itu bukan organisasi. Komitmen kita bahkan bukan darah dan daging. Sebagian besar kita ini sebenarnya strangers to each other. Kita ini orang asing satu dengan yang lainnya. Kita ini diikat sebelum oleh visi. Kita diikat oleh kasih. Kasih Tuhan. Kita ini diikat dulu oleh kebenaran. Saya tidak akan sepakat dengan orang kalau orang itu mau berbuat jahat. Karena Tuhan berkata, kamu kalau mau mengasihi aku, kamu harus mengasihi aku, membenci ayah ibumu. Bukan disuruh benci papa mama lo ya. Kalau papa mama ajari you untuk nyembah berhala, saat itulah terapkan firman ini. Bukan membenci mereka kepahitan, lalu berbuat jahat. Bukan, tapi kita berani berdiri pada sisi Tuhan, sekalipun dianggap pengkhianat. Karena kita tahu kepada siapa number 1, kita harus sepakat. Sepakatlah dengan Tuhan. Bersatulah dengan Roh Kudus. Waktu saya berdoa, kalimat ini kuat, beritahukan kepada jemaat. Suruh mereka sepakat dengan Tuhan. Bersatu dengan Roh Kudus. Ayatnya di 1 Korintus 6 ayat 17 bunyinya. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya dengan Tuhan, pada Tuhan, menjadi satu roh dengan dia. Ini membuat saya ngeri membaca ini. Menjadi satu roh meskipun R-nya huruf kecil. Tuhan merendah menjadi satu dengan kita. Menjadi satu roh, kita bukan jadi Roh Kudus. Tapi Roh Kudus menjadi satu dengan kita. Wow, gak heran. Sebagian orang alami manifestasi begini, jangan ditiru ya. Karena gak tentu itu porsi kita. Tapi porsi kita masing-masing beda, gak bisa saling banding, gak bisa saling iri. Setiap orang punya karunia. Gak heran, bayang-bayang Paulus menyembuhkan. Saya itu kepingin hidup di zaman itu, mau lihat sih bayang-bayang Petrus itu, sungguh-sungguh berupa wujudnya itu Simon Petrus atau sebenarnya wujudnya Yesus ya. Yesus jadi begitu erat, begitu dekat, begitu lekat. Karena Petrus mengikatkan dirinya dengan Tuhan. Begitu erat dan dekat. Sampai-sampai Yesus itu jadi bayang-bayangnya Petrus. Inilah kasus.
Di mana sang bayang-bayang lebih gede daripada sang wujud. Kita kan selalu berkata, aku gak mau dibawa bayang-bayang papa. Kita kan jadi lebih kecil. Hari itu pemahaman paradigma kita diubah. Bayang-bayang bisa jadi sesuatu yang besar kalau kita sepakat. Bayang-bayang Petrus itu gak mungkin bisa sembuhkan orang. Itu Yesus. Saking dekat, lekatnya, eratnya. Sampai jadi bayang-bayang Petrus. Bayangin. Petrus itu sempurna kali? Enggak. Dia loh. Awal mula karirnya sebagai rasul itu menyangkali Tuhan 3 kali. Petrus nanti di Galatia masih bisa munafik sekali. No, tapi Tuhan melihat hati. Is your heart thirsty? Do you pursue God? Or do you pursue your flesh? Yang kau cintai itu Tuhan Yesus atau yang kau cintai dirimu sendiri? Ingat ya, karena Alkitab berkata di sini, siapa mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Saya tunjukkan ya, orang kalau nggak ikut roh Tuhan itu ikut siapa? Tahu nggak kaweannya Roh Kudus di hidup kita itu apa? Kaweannya. Roh jahat, bukan, nggak ada kemiripan. Nah, Roh Kudus sama roh jahat lah. Jangan pernah berkata, oh musuh bebuyutan Tuhan itu setan. Itu Tuhan nggak punya musuh. Semua nggak ada di liganya. Itu semuanya tuyul-tuyul. Lucifer pun cuma tuyul-tuyul kecil. Jangan kau katakan bahwa musuh bebuyutan Allah itu adalah iblis. Iblis bukan saingannya. Tidak ada orang yang menyaingi Tuhan. Itu cuma tikus kecil itu. Jadi jangan pernah berkata musuh Tuhan itu iblis. Iblis memusuhi Tuhan. Nanti dia akan kapok dan jerah sendiri. Suatu hari dia akan tahu ketika dia berada di lautan api. Tugas kita adalah merampas tawanannya. Sebisa mungkin, secepat mungkin, sebanyak mungkin. Listen. Tak tunjukkan kawiannya Roh Kudus dalam hidupmu. Itu namanya, catat. Perasaanmu. Your feeling. Your feeling is the counterfeit of the Holy Spirit in your life, in your heart. Karena kadang-kadang kita nggak bisa membedakan. Segala sesuatu kita halalkan. Kalau itu sudah bicara tentang hati kecewa, kepahitan segalanya, apapun jadi Roh Kudus. Kita masih bisa mengatasnamakan Tuhan. Kalau bukan counterfeit apa? Itu KW nomor 1. Hati-hati dengan emosimu. Karena kadang-kadang kita tidak bisa membedakan. Ini Roh Kudus atau perasaanku. Tapi dari buahnya kau akan ngerti. Kalau Anda tahu buahnya itu bukan buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan sebagainya. Kelemah lembutan, kesetiaan, dan sebagainya itu. Tolaklah mentah-mentah. Berarti itu kawian. Tidak ada Roh Kudus di dalamnya. Karena feelingmu tidak akan membuahkan roh. Perasaanmu bisa kedengarannya seperti suara roh. Perasaannya seperti Roh Kudus. Bisa seperti Roh Kudus. Tapi ujungnya bukan damai sejahtera. Siapa mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Don't listen to your feelings. Kita tidak boleh hidup berdasar perasaan kita. Bukan berarti perasaan kita buat mati. Bukan. Perasaan kita disuruh tunduk diri. Tunduk pada Roh Kudus, roh sesungguhnya. Bukan kawian. Siapa mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh. One spirit with him. And trust me. The first thing the Holy Spirit will do in your life is to crucify your feeling. To crucify your flesh. First thing, hal pertama yang Roh Kudus akan lakukan adalah menyalibkan dagingmu. Dia tidak akan entertain perasaan-perasaanmu yang salah. Makanya itu saya belajar untuk jadi seorang hamba Tuhan atau pengkhotbah. Pun menjadi seorang gembala. Yang tidak akan entertain memanjakan perasaan jemaatnya. Karena saya tidak membiasakan itu terhadap diri saya. Saya tidak mau kita yang memberitakan firman di gereja ini memberitakan apa yang kupingin dengarkan. No, kita tidak akan memberitakan apa yang populer. Tapi apa yang perlu, apa yang Tuhan rindukan. Populer atau tidak, itu nomor 2. Karena Tuhan berkata, kamu mengikatkan dirimu pada Tuhan. Menjadi satu roh dengan dia. Saya jadi ingat Petrus, waktu kamu muda, kamu pergi seenak kamu sendiri. Tapi pada waktu kamu sudah tua atau dewasa atau mature secara rohani. Kamu akan diikat, orang lain akan membawamu. What you gonna do? What you gonna do? Feeling kita kadang-kadang mau memberontak. Mau pembuktian. Perasaan kita kadang-kadang ingin dimengerti, ingin diterima. Ingin dipuji, ingin dielukan. Kita ingin everything goes, semua akan berjalan sesuai dengan rencanaku. Semua terjadi sesuai dengan kehendakku. Dan semua harus nurut arahku. Tahukah bahwa Roh Kudus tidak begitu? Kalau nggak gitu nggak akan muncul kesabaran. Kalau kita ngikuti perasaan kita, yang kayak Roh Kudus itu, ujung dari buahnya, ujungnya bukan berbuah kesabaran, tapi kemarahan.
ujungnya bukan kesetiaan, tapi kedangkalan. Orang baik itu banyak, tapi orang loyal itu jarang. Orang setia mana cari, Amsal berkata begitu. Kesetiaan itu hanya Roh Kudus yang bisa buat, nggak bisa kita. Siapa mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia, saya belajar sesuatu dalam hidup saya terapkan. Philip Mantova, saya ngomong sama diri sendiri, sepakatlah dengan Tuhan dalam segala keadaan. Bersatulah dengan Roh Kudus, jangan melawan dia. Kadang-kadang kita nggak ngerti kita sedang melawan dia. Tapi kalau kita punya perasaan itu bertentangan dengan buahnya, kita tahu kalau kita sedang menentang dia. Bersatulah dengan Roh Kudus, saya selalu ngomong sama diri saya sendiri, this is most important to me. Lebih daripada berkat-berkat ministry, disukai, apalagi berkat materi. Number one goal dalam hidup saya, ngomong soal kesepakatan nih, ngomong soal persatuan itu sebelum kita bersatu dengan saudara seiman, bersatu dengan keluarga, bersatu dalam pekerjaan, saya harus lebih dulu bersatu dengan Tuhan Yesus. Saya harus lebih dulu bersatu dengan Roh Kudus. Saya harus lebih dulu sepakat dengan Tuhan. Roh persatuan selalu dimulai dari roh Allah, bukan dari roh manusia. Selalu dimulai dari roh, bukan kedagingan kita. Selalu dimulai dari roh suci, bukan perasaan kita. Itulah sebabnya persatuan itu bukan sifatnya acara oikumeni. Itu juga bagus sih, tapi itu baru permukaan. Persatuan itu digarap, dibentuk oleh Tuhan dalam hati orang yang dihancurkan dari dalam. Dihancurkan fleshnya. Tanpa harus oikumeni, tanpa harus acara gimana. Orang demikian akan mudah bersatu dengan siapa saja. Karena dia tidak akan pernah menjadi agresornya. Dia tidak akan pernah menjadi orang yang agresif memecahkan. Karena orang yang punya Roh Kudus dalam hatinya, dia pasti selalu ingin bersatu. Kecuali persatuan itu tidak kudus. Tidak bisa demi semerta-merta kasih. Kalau orang berkata di depan saya, hai saya Kristen, tapi Yesus itu bukan satu-satunya jalan. Saya tidak akan bersatu dengan dia. Saya tidak benci dia, tapi saya akan berdiri dan berkata tidak, saya tidak setuju. Saya harus membela iman saya. Tanpa harus tukaran, membela dengan cara yang benar. Sisi. Tapi kalau kalau Yesus, siapa Yesus tidak menjadi perbedaannya, saya dengan mudah bisa bersatu dengan siapapun juga. Bahkan di luar konteks agama, kalau saya ketemu sama orang di luar sana itu, saya lebih cinta damai daripada suka tukaran sama orang. Kalau bisa cari teman, kenapa cari musuh? Meskipun dia nggak jadi saudara seiman, karena dia tidak punya Tuhan yang sama dengan aku. Tapi bersatu di level manusiawi, orang yang rohani juga pasti akan pro ke situ. Saya tidak mungkin akan ikut-ikutan terus memecah belah. Lagi panas-panasnya netizen misalnya, tuh saya menjadi salah satu yang lempar bumbu, lempar api, lempar minyak. Saya nggak akan jadi gitu. Kalau orang itu secara rohani itu benar-benar dipimpin Roh Kudus. Dia di dunia alami pun, dia pasti menjadi agen pemersatu. Tapi dia tahu, ini pemersatu di dalam tingkat nasional, dalam tingkat kemanusiaan. Deeper lebih dalam dari itu, dia tahu bahwa dia beda secara fundamental dengan orang-orang itu. Jangan pernah berkata, nggak apa-apa doa pakai cara apa saja. Saya semuanya sama kok, ke Tuhan yang sama. Saya tidak akan berdoa, saya kasih melek. Tapi saya tidak akan nantang, saya akan melek. Saya akan tunjukkan bahwa saya beda demi Tuhan saya. Kita harus mengerti kali ini persatuan itu maksudnya apa. Tapi intinya, garis besarnya, orang yang dihuni Roh Kudus sininya, pasti ingin merangkul orang. Tidak mungkin ingin membuang orang. Ini loh. Bukan ini. Ini. Amin. Coba ngomong kanan kirinya. Tolong ini dibikin six pack. Tapi nomor satu ingat ya, sepakat dengan siapa dulu? Dengan Tuhan. Bersatulah dengan Roh Kudus. Sekarang saya tunjukkan, apapun kita bisa hadapi kalau kita bersatu. Sungguhan. Apalagi dalam Tuhan. Apapun kita hadapi. Asal kita bersatu dalam Tuhan, munculkan kalimatnya. Apapun bisa kita hadapi. Bisa kita hadapi bersama. Ini berlaku untuk keluarga. You see, asal Anda dan keluarga Anda, baik Anda kepala keluarga atau Anda penggagas persatuan, misalnya anak, udah lama, ayolah daripada kita geger, kita doa sama-sama. Asal di dalam keluarga Anda, yang tidak sempurna itu, Tuhan tidak meminta orang sempurna untuk memulai sesuatu yang ilahi. Tuhan hanya minta orang yang mengerti kehendaknya, seperti Daud, seorang yang berkenan di hati Allah, seorang yang mengejar hati Tuhan. Kalau kita tahu itu maunya Tuhan, kita ngotot ke situ. Tuhan cuma cari orang yang punya kemauan, punya kerinduan, punya iman, punya pengharapan.
Asal kita bersatu. Ada orang yang benar-benar memperjuangkan persatuan itu, apapun bisa dihadapi loh oleh keluarga itu, oleh gereja itu, oleh perusahaan itu. Pengkhotbah 4, 9, dan 12 bunyinya, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Ingat tadi ada minyak yang baik, ini ada upah yang baik. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Bukan hanya bicara soal marriage atau pernikahan, tapi soal apapun. Karena konteksnya bukan soal nikah, konteksnya tentang hubungan atau relationship. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang kan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Itu berarti ada Tuhan. Tuhanlah lembar ketiga, atau lebih tepatnya, bisa-bisa Tuhanlah lembar pertama. Tali 3 lembar. Nggak bisa bahasa, saya mau ngomong cuklek lagi. Ngerti ya? Tidak bisa patah. Apapun bisa kita hadapi, asal kita bersatu. Keluarga bisa bangkit dari apapun juga, keterpurukan apapun. Misalnya kebangkrutan yang kau hadapi, keluargamu hadapi. Asal Anda sekeluarga bersatu, bangkit pasti. 100% meskipun butuh waktu. Kadang-kadang gak perlu waktu, kadang-kadang Tuhan bisa mengubah ekonomi itu demikian rupa. Orang dunia bilang hoki, tapi orang beriman percaya itu keajaiban. Keberuntungan atau lucky itu sebenarnya adalah mujizat Tuhan tapi tidak dibubui tanda tangan. Kita yang harus tahu diri siapa yang melakukan. Misalnya dari kecanduan, dari keterikatan. Asal keluarga itu bersatu, saya ngomong tentang keluarga dulu ya. Apapun bisa dihadapi, you can face anything, seriously. Tapi tidak boleh ada kepalsuan. Tidak boleh ada kebohongan. Harus ada kejujuran, ketulusan, ketransparanan. Di mana ada ketulusan, kejujuran, ketransparanan, ketika mereka berdoa di hadirat Tuhan, Tuhan akan melihat alangkah baiknya dan indahnya. Tuhan akan memerintahkan berkat ke sana. Kehidupan untuk selama-lamanya. Berkat yang Tuhan berikan tidak tanggung, tapi sifatnya langganan dan keterusan. Meskipun kadang-kadang tidak terjadinya secara instan. Tapi kalau Tuhan sudah berkata, berkat telah kuperintahkan, hai Daniel 21 hari pun kau tunggu. Tidak akan 21 tahun, kau akan melihatnya. 21 hari, 21 bulan, Tuhan tidak akan mengujimu beyond kesabaranmu. Tuhan tidak pernah menguji kita melebihi kekuatan. Asal kita bersatu, itu kalimat yang Tuhan berikan ke saya. As long as we are one. Tapi kuncinya di sini, dalam Tuhan. Apapun kebangkrutan tadi, keterikatan, kayak stagnan. Nggak ada CG, nggak akan bertumbuh. Sungguhan itu. Tapi kalau CG tidak bisa bersatu dalam skala kecil seperti itu. Siapa merasa ngatur CG aja susah? Nggak gampang ngatur orang. Ngatur gereja juga tidak mudah. Apalagi ya kan. Tapi di mana ada hati, Tuhan akan kasih kemampuan, katakan amin. Bayangin kalau CG itu bersatu, nggak ada kata stagnan. Sungguhan, kadang-kadang ada orang yang harusnya tidak diselamatkan, bukan karena Tuhan tidak mengendaki dia selamat. Tapi orang itu susah, sulit sekali, dan butuh terobosan, butuh intervensi ilahi. Dan karena mereka berdoa bersatu mereka berdoa. Sesuatu terjadi, ada orang yang harusnya tidak diselamatkan tahun ini. Karena kalau lihat dari kulit katanya, terlalu tebal itu untuk disunat. Maaf. Tapi karena mereka berdoa, Anda jangan kaget, Saulus pun jadi Paulus. Jangan harapan kita itu, kita didoakan si pendeta ini, pendeta itu. Iya, Tuhan bisa pakai Paulus, Petrus. Tapi jangan lupa kalau kau baca di Kisah Para Rasul, cara hidup jemaat mula-mula coba dibaca. Dan mereka bersatu, memecah roti bersama-sama, itu bukan berarti cia-ciaan. Memecah roti di situ artinya kita itu berbagi kasih. Ya, berbagi kasih itu artinya tidak ada individualisme. Tapi di dalam CG mereka, di gereja mula-mula juga bukan komunisme. Kalau lu lebih tinggi satu kepala, gua tebang kepala lu. Enggak. Mereka punya karunia berbeda-beda. Komunisme itu seragam. Tapi mereka itu mereka itu tubuh Kristus. Tapi mereka itu bisa bersatu dalam skala kecil. Di rumah-rumah mereka ketemu, memecah-mecah roti. Mereka berdoa sepakat. Tidak seorang pun berkata ini milikku. Dan mereka saling berdoa. Dan coba lihat ayat itu. Maka semua orang itu sembuh. Petrus pun terciprat. Tadinya dia mendoakan Dorcas satu-satu. Tapi ada satu waktu dikatakan dan semua orang sembuh. Petrus sudah tidak bergerak dalam urapan pribadi, tapi urapan korporat.
Dia bukan lagi masuk dalam karunia, di 9 karunia di Korintus itu. Ada satu karunia namanya karunia iman. Ketika kita berdoa perlu beriman, tapi sudah bayang-bayangnya, sudah sapu tangan. Itu sudah masuk ke area yang lain. Area yang mirip. Kesembuhan bisa terjadi lewat karunia iman di Korintus 12. Tapi juga bisa masuk di dalam kategori the gifts of healing. Kalau Anda baca ya, dalam bahasa Inggrisnya atau bahasa Yunaninya, ada satu karunia dari 9 karunia itu, satu karunia itu disebut majemuk. Karunia-karunia kesembuhan. Atau lebih tepatnya karunia kesembuhan-kesembuhan, healings. Itu sudah gak diimani lagi. Udah gak diimani. Itu udah goncangan. Itu sudah momentum. Itu seperti sebuah kegerakan. Itu seperti sebuah kebangunan. Seperti kolam Bethesda, orang nyemplung tidak perlu imani lagi, boom, langsung mereka itu sembuh. Petrus masuk ke area itu ketika jemaatnya itu sehati, sefikir, setujuan. Hamba Tuhannya pun bisa berkali-kali lipat diurapi. Bukan karena dia hebat, tapi karena jemaatnya bersatu erat. Kami sebagai misionaris akan kamsyali, akan berterima kasih dengan Anda, karena pekerjaan kami jadi ringan ketika kami maju berperang. Ketika kami pergi ke kota mana, ke negara mana, ke benua mana, kami mencoba menghadapi orang-orang kuat di sini bukan manusia, tapi roh-roh jahat. Tapi ketika jemaat sepakat, tidak ada yang datang ke gereja itu cari kepentingannya, tapi semua kita itu sungguh-sungguh ingin dipakai Tuhan. Tapi saya bersyukur loh, gereja kita jemaatnya gitu. Tadi ditanya satu persatu, ingat. Gak ada satupun yang minta materi, gak ada satupun yang minta apa. Satu-satu berkata, aku mau deket sama Tuhan. Puji Tuhan untuk jemaat ini. Sudah, langsung ke poin 1. Naik satu level lagi. Kita rindu pemakaian Allah atas gereja ini. Bukan gereja hanya secara korporat, tapi gereja ini setiap jemaat. Ayo kita sama-sama iman nih. God wants to use this church untuk accomplish, untuk bisa mencapai visi Tuhan, untuk bisa menggenapi amanat agung. Sepakatlah, asal kita bersatu dalam Tuhan, apapun bisa kita hadapi bersama. Lanjutkan lagi, apa yang kita mulai dengan persatuan, Tuhan akhiri dengan kemenangan. Saya tunjukkan ya, tempat sepakat itu, tempat berkat itu artinya, kadang-kadang bahkan seolah-olah terkesan kita yang mengambil inisiatif, bukan Tuhan. Tapi kalau kita mengambil inisiatif dengan persatuan yang benar loh ya, Tuhan itu akan akhiri dengan kemenangan. Ada satu insiden seperti itu, dan saya rasa bukan kebetulan Alkitab mencatatnya. 1 Samuel 14 ayat 6 dan 7 bunyinya. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu. Garis bawahi, bukan berkatalah Tuhan, tidak bermula dari firman. Tapi bermula dari inisiatif seorang manusia yang sepakat dengan manusia lain, rindu pada Tuhan. Berkatalah Yonatan pada bujang pembawa senjatanya itu. Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat itu. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, inilah kunci. Lakukan niat hatimu itu. Sungguh, apa? Aku sepakat. Dari ayat ini kita mengerti bahwa meskipun Alkitab di bagian lain menceritakan bahwa Tuhanlah yang menggarap dalam diri kita, yang menggerakkan dalam diri kita, menaruh di sana segala keinginan, kerinduan di dalam hati kita. Jadi sebenarnya Allah itu Alfa dan Omega. Tidak bisa kita berkata, itu benar-benar 100% murni inisiatifku. Kita bisa rindu, itu pun Tuhan, itu pun Roh Kudus. Seseorang bisa rindu, seseorang lain diselamatkan, itu kalau bukan Tuhan. Karena kita ini pada dasarnya keturunan Adam dan Hawa, selfish, egois semua. Kalau kita bisa merindukan sesuatu yang baik, itu Roh Kudus. Itu buah kebaikan itu loh, kebaikan kemurahan. Tapi Tuhan itu enggak bohong-bohongan waktu Tuhan berkata, ayo mintalah. Yesus ngomong gini sama murid-muridnya, sampai sekarang loh kamu belum minta apa-apa, mintalah supaya sukacitaku penuh. Tidak, aku katakan bahwa aku akan meminta kepada Bapakku. Tapi kamu akan meminta kepada Bapakku dalam namaku. Kamu yang ambil inisiatif. Kalau Tuhan hanya main sandiwara, berarti Tuhan tidak tulus dong. Kalau Tuhan ngomong gitu berarti sungguh-sungguh kunci di tanganmu, hai Petrus. You ask. Jangan minta istri orang lain, kita tahu itu melanggar firman. Kalau dikasih itu setan. Tapi kalau kita minta sesuatu dalam hati kita, jangan tanya ini Tuhan atau aku. Kalau itu sesuatu yang benar, sesuatu yang mulia, sesuatu yang adil, kudus, dan manis. Kau sepakat dengan seseorang, minta, you ask. Saya ngomong soal materi contohnya yang paling murahan. Berkat Tuhan paling murahan itu adalah uang. Misalnya, kami suami istri. Alangkah indah, rukun hidup bersama. Membangun mezbah Tuhan. Kita berdoa, Tuhan aku minta, kami sudah ngontrak. Kami minta tahun ini, kami akan beli rumah. Kami bisa. Dengan lihat semuanya ini pas-pasan kayaknya ngos-ngosan, tapi aku percaya. Nanti Anda lihat ya, tutup tahun depan. Anda sudah pegang kunci rumah itu. Saya tidak bicara ini prosperity atau dalam nafas kemakmuran. Saya ajarkan dengan satu ilustrasi sederhana bahwa minta itu tidak tentu Tuhan yang mau kasih kamu rumah. Kasih kita rumah. Tapi karena kita menginginkan untuk keluarga kita, Tuhan kasih kuncinya.
Inisiatif itu daripadamu. Tapi kalau kita bersatu, Tuhan akhiri dengan kemenangan. Katakan amin, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tapi disclaimer-nya, hindarilah kesepakatan dosa dan kesetiakawanan yang salah. Nah, ini adalah booby trap. Ini adalah jebakannya. Hati-hati karena tahun 2026 banyak yang gugur pakai tipu muslihat ini. Kena tipu muslihat ini. Please hindari kesepakatan dosa ya. Kesetiakawanan yang salah. Aduh, pelayanan jangan dijadikan politik ya. Gereja bukan jangan jadikan geng-gengan. CG membelah lalu habis itu musuhan. Please lah. Jangan curi kemuliaan Tuhan itu level 1. Jangan dinaikkan ke level 2. Pakai kemuliaan Tuhan itu kejahatan. Ministry itu kemuliaan Tuhan. Not yours, not mine. Ya. Hindari kesepakatan dosa dan kesetiakawanan yang salah. Hikmatnya juga jangan mau disumpah di depan. Aku mau ngomong sesuatu, kamu janji sumpah gak ngomong sama siapa, saya jangan mau. Kalau Anda rasa saya cukup bijaksana, cerita nanti saya akan beritahu what to do. Saya akan permisi dulu sama kamu. Tapi kalau belum apa-apa saya disumpah, saya disuruh setia kawan, padahal saya nggak tahu kali ini. Kamu kawanku, tapi kan saya nggak tahu ini apa ya kan. Roh Kudus aja lo minta diuji. Ujilah segala roh. Itu Roh Kudus yang tulis Alkitab kan lewat jari jemari murid-muridnya. Test every spirit. Itu Roh Kudus berkata, even test me. Tuhan lo berkata di Maleakhi, ujilah aku kalau nggak tak buka tingkap-tingkap langit. Tuhan yang ngomong gitu. Kita jangan mau. Lalu kalau Anda merasa saya tidak cukup bijaksana, Anda terlalu khawatir untuk beritahu saya, mungkin saya alamat yang salah, jangan beritahu saya. Jangan terlalu rasa terlalu butuh, kepo atau ingin tahu. Dosa manusia pertama itu kepingin tahu itu loh jatuh. Nggak tahu nggak apa-apa kok. Percayalah, hidup itu lebih tenang kalau tidak pegang rahasia orang. Nah, kira-kira kenapa rambut saya semakin ubanan? Saudaraku ada 3, semua hitam rambutnya. Rambutku yang putih sendiri. Gara-gara you. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Bercanda, jangan tepuk tangan. Just kidding. Enggak kok. Dengan senang hati melayanimu Bapak Ibu. Kata orang ubanan malah digendong Tuhan kok, malah ganteng ya. Tapi hindari kesepakatan dosa dan kesetiakawanan yang salah. Kejadian pasal 11 ayat 6-7 ada satu kejadian yang sangat mengenaskan. Tapi di sini kita bisa mempelajari sesuatu tentang powernya unity itu. Kuasanya persatuan. Dan ia berfirman, ini Tuhan ngomong ya. Allah Tritunggal bicara di antara mereka, Allah Trinitas tersebut. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Bukan bicara soal language, tapi mereka sehati. Bahasanya satu, mereka itu sevisi. Ini barulah permulaan usaha mereka. Anda tahu kan ini cerita apa? Ini Menara Babel. Mulai dari sekarang, catat ini. Apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. That's the power of unity. Even the wrong kind of unity. Persatuan yang salah pun akan terlaksana. Kedengarannya Tuhan takut ya ini ya? Enggak. Tuhan belas kasih. Kita lihat sekarang kalimat berikutnya Tuhan akan berbuat apa. Baiklah kita turun. Kita, Allah Bapa Putra Roh Kudus. Dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka. Sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Bapak Ibu Saudara, unity the wrong kind, persatuan yang salah pun, Tuhan pun mengakuinya, itu berkuasa. Ini baru permulaan usaha mereka. Persatuan itu selalu menuju ke perkara-perkara yang serius dan besar, termasuk wrong unity. Mulai dari sekarang apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Resapi ini. Tuhan bukan ketakutan. Tapi Tuhan ngomong gini loh, ini ya, coba saya rephrase. Kalau orang-orang ini kubiarkan, mereka pasti jadi nih. Menara Babel ini mau sampai ke 101 pasti jadi. Buktinya sekarang jadi, mau sampai mencapai surga pasti jadi. Cuman kalau mereka lakukan itu, mereka gosong. Kalau aku tidak turun, kalau kita tidak turun mengacaukan mereka, mencerai-beraikan mereka, maka tidak akan ada lagi you and me hari ini di bumi. Karena hari itu yang punah bukan dinosaurus, umat manusia. Gosong semua. Tuhan pecah-pecahkan semuanya. Dari sini kita tahu bahwa the power of unity and the danger of disunity. Kuasa persatuan dan bahayanya perpecahan. Hindarilah kesepakatan dosa dan kesetiakawanan yang salah. Mau tahu yang mana yang lebih mengerikan daripada roh setan? Catat itu. Roh mengasihani diri sendiri atau self pity. Hati-hati dengan ini.
Karena tahun depan banyak umat Tuhan yang akan jatuh. Jadi hati-hati ya. Kalau kita bicara tentang tahun kemenangan berarti ada peperangan. Kalau kita bicara tentang tahun persatuan berarti ada? Bukan. Kalau kita berdoa tidak akan terjadi. Ada penampian. Saya berdoa sebagai gembala sidang. Makanya saya doa kemarin beberapa hari lalu. Kami pergi 3 hari untuk mengasingkan diri. Saya berdoa total hari ini sampai sebelum saya ketemu Anda 5 rounds. Tidak termasuk saat teduh saya secara pribadi. 5 rounds saya benar-benar bergumul mengerang di hadapan Tuhan. 5 ronde malam, paginya, siangnya. Terus sebelum saya kesini tadi. Jadi ada 5 ronde yang saya benar-benar mencari wajah Allah untuk sungguh-sungguh mempersiapkan tahun akan datang ini. Dan Roh Kudus dengan kuat memberi impresi dalam hati saya. Dan saya tahu itu bukan dari saya. Bahwa setan akan melemparkan satu tipu muslihat. Dan beberapa orang akan kena. Saya sebagai gembala sidang mewakili Anda. Saya bersyafaat dulu dan berdoa. Agar nanti collateral damage-nya. Kerusakan yang perlu terjadi. Waktu penampian terjadi. Biarkan minimalis. Kalau memang harus ada orang yang ketampi. Saya doa itu minimal sekali. Kalau bisa nggak ada. Tapi nggak mungkin. Pasti ada. Saya berdoa seperti Yesus berdoa bagi Petrus kan. Yesus sekarang ajari kami ini, rasul-rasul Injil untuk berdoa pula. Petrus, aku berdoa karena iblis menuntut untuk menampimu. Tapi aku telah berdoa bagimu supaya kamu kuat. Dan ketika kamu kuat, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saya berdoa itu supaya minimal. Karena kalau tahun kemenangan itu berarti harus ada peperangan lebih dulu. Kalau tahun persatuan itu berarti pasti ada penampian. Karena tidak semua orang akan mau bersatu. Hati-hati dengan self-pity. Spirit ini harus kau jaga. Karena lebih baik saya ketemu Lucifer langsung. Lebih baik saya ketemu dengan satanis. Gereja setan sekalipun, daripada saya ketemu yang ginian. Karena self-pity adalah counterfeitnya Holy Spirit. Hati-hati, jangan bermental korban. Anda mau tahu kalau Anda ditampi atau tidak? Ada orang berkata semua gereja sama, izinkan saya bicara di level yang berbeda. Karena waktu di taraf tertentu Yesus bicara tentang perumpamaan. Tapi kepada murid-muridnya sendiri dia belak-belakan. Izinkan saya belak-belakan. No, not all churches are the same. Tidak semua gereja adalah sama. Semua mengajarkan Tuhan, yes. Tapi tidak semua gereja sama. Tapi it's not up to us. Waktunya belum tiba ketika nanti Tuhan akan memungut gandum lalang, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah dimurnikan. Jangan sampai kena tampi. Dan kalau Anda lihat orang lain sekeliling Anda mungkin kena tampi, jangan kau ikut-ikutan. Jangan duduk menggosip dengan orang. Jangan duduk bersama dengan orang yang suka menggosip. Detik kau berdiri, kaulah yang digosip oleh mereka. Hati-hati. Ketika kita melihat ada orang-orang, dan kalau saya bilang hati-hati, berarti dirimu dan diriku jangan jadi seperti ini. Jangan hati-hati dengan orang yang akan menyebar kepahitan. Karena itu nanti tanpa disadari. Seperti doa Yesus di Kalvari. Ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Masih akan ada orang-orang yang tidak mengerti dosa ini dan akan melakukannya. Apapun alasannya, wrong is wrong. Salah adalah salah. Jangan jadi orang demikian. Dan jangan kau manjakan demi kesetiakawanan. Demi kesepakatan yang salah. Jangan kau benarkan dosa. Run baby run, lari. Seperti Potifar, tidak semua godaan itu seksual. Kalau seksual kita tahu kita didekati prostitut. Kita dideketin sama tadi istri yang marah-marah. Kenapa sama ani-ani? Tapi yang gini orang gak ngerti. Istri pun kesedot di dalamnya, suami bisa kesedot di dalamnya. Be careful with bitter spirit. Karena Alkitab mengatakan itu akan mengacaukan banyak orang. Saya sebagai gembala sudah memberikan peringatan. But there will be people that will fall away. Dan Anda tahu Anda kena tampi atau tidak gampang kalau melihat dari sisi gereja. Lihat. Kalau misalnya ada orang bergabung dengan gereja tertentu, sekalipun dia berposisi tinggi, waktu dia bergabung dengan gereja A, tapi dia dimulai dari bawah, itu berarti orang itu dimuridkan. Dan gereja itu berkenan pada Tuhan. Tapi jikalau misalnya Anda CGL, Anda coach atau apa, lalu tiba-tiba Anda kecewa, orang kecewa, bisa aja namanya orang kecewa. Lalu habis itu Anda pindah sebuah gereja. Langsung Anda berada di posisi pelayanan. Langsung tidak mulai dari bawah. Langsung dimanjakan. Berarti Anda ditampi Tuhan. Posisi tetap sama tapi Anda ditampi. Anda ditampi dari murni. Tampi itu kan untuk menghilangkan unsur-unsur yang tidak murni. Berarti Anda ditampi. Dan gereja itu berdosa kepada Tuhan. Saya ulangi. Gereja kita juga masuk dalam takaran ini. Karena kita semuanya duduk di bawah penghakiman Allah. Kalau sampai ada orang yang dipercayakan mau peduli amat dia di posisi setinggi apa. Kalau dia mulai dari bawah,
Dan benar-benar harus dari nol diproses Tuhan. Tidak semerta-merta. Dan kalau dia benar-benar ditampan, diterima dengan seperti itu, berarti dia dimuridkan. Itu pun tidak tentu lulus loh, tidak tentu mau. Gereja itu berkenan pada Tuhan. Tapi sebaliknya, yang kayak gitu, gereja itu berdosa pada Tuhan tanpa disadari. Be careful, Anda akan berada di bagian tampi atau enggak. Hal ini berlaku untuk semua gereja, termasuk untuk kita. Jikalau kita berkelakuan seperti gereja yang saya maksudkan tadi, yang justru memanjakan orang berdosa dan tidak memproses mereka, menerima mentah-mentah dan iming pelayanan pula, that will be the first time sih dalam pengembalaan saya gereja kita berdosa kepada Tuhan secara sengaja. I hope it's not gonna happen ever in our church. Amin Bapak Ibu. Hindari kesepakatan dosa dan ketidaksetia kawanan yang salah. Terakhir, kalimat terakhir sebelum yang surga terbuka. Surga terbuka nanti saya beritahukan kepada Anda kalimat hikmat yang saya dapat. Hanya persatuan dalam roh dan kebenaran yang disertai Tuhan. Hanya persatuan dalam roh dan kebenaran yang disertai Tuhan. You see, bukan hanya kebenaran. Kebenaran itu kan firman. Roh itu tahu, roh itu menuduh. Roh itu juga bisa membelamu. Your spirit will know. The Holy Spirit will testify in your spirit, with your spirit, that you are sons of God. Roh itu akan bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Berarti dalam roh. Tapi nggak bisa ngeroh. Selalu ada pakem, selalu ada patokannya. Patokannya adalah kebenaran. Apa kata firman? What does the Bible say? Nanti ke depan ya, ada banyak hal-hal tertentu yang bahaya kalau kita tidak waspada. Ingatlah Bapak Ibu Saudara, bahwa zaman ini zaman edan. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, kiri jadi kanan, kanan jadi kiri. Kuatlah dalam kebenaran. Jangan kita ngeroh sembarangan. Harus mantap di dalam kebenaran Kristus. Dan saya tunjukkan Daniel 3, 16 dan 18 kenapa Allah sertai. Sekalipun kalau hari itu Sadrak, Mesak, Abednego mati, mereka mati mulia. Mujizat, kasih karunia Allah tidak bisa diukur apakah orang itu luput dari bahaya atau justru mati karenanya. Tetapi orang berkenan pada Allah itulah upahnya tertinggi. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Coba lihat siapa yang berbicara, 1, 2, atau 3 orang. Saya kasih game kayak tadi gitu ya. Rat, hat, cat, bat, wolf, uf, duf, goof. Ya, kira-kira berapa orang yang bicara? No, 1. Karena nggak mungkin orang itu bisa seragam, karena ini bukan hafalan, karena mereka ditangkap itu mendadak. Dan mereka mau dilempar ke dalam dapur api itu yang sangat dipanaskan berkali-kali. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego, Alkitab tetap silent hari ini. Siapa di antara 3 itu yang jadi spokesman hari ini? Hari itu mereka nggak sempat meeting dulu, karena mereka ditangkapnya itu by surprise dengan kejutan. Tapi mereka berkata, bisa rasa aman salah satu misalnya Sadrak. Dia enggak tanya dulu Mesak. There are people who don't need to say anything to you. You know their heart is with you. So sweet. Ada orang tertentu, ini bukan yes man. Sudah begitu veteran dalam kebenaran bersama dengan Anda, dalam Roh Kudus bersama-sama. You see, akan ada tipe orang yang begini, yang ini masih perlu some work, masih perlu banyak PR. Tapi jangan benci mereka. Doakan saja, tapi jangan tunggu. Ada orang-orang yang begini with you. You are guilty until you prove your innocent. Tapi ada orang tertentu, you're innocent until you're proven guilty. Saya ulangi, bahasa Indonesianya. Ada orang tertentu, Sadrak, Mesak, Abednego tidak negosiasi, tidak bicara, tidak diskusi dulu, nggak ada waktu, nggak sempat nih. Tapi di dalam hati mereka sudah terlatih. Sehati, seroh, sepikiran itu sungguhan ada. Setujuan. Ada orang tertentu, Anda itu salah melulu, sampai Anda bisa buktikan benar. Pokoknya salah di mata mereka. Sekali-kali kalau Anda bisa buktikan Anda benar, mereka berkata, nah yang gitu yang benar, tapi nggak pernah benar. Barusan memuji Anda langsung kembali ke ground zero atau ke poin nol lagi, ke poin dasar lagi. Nah sekarang, next, buktikan lagi. Sampai benar, Anda tidak akan pernah jadi apa-apa dalam hidup mereka. Tapi akan ada orang tertentu, yang ini Anda bisa bawa seperti Yesus bawa ke Gunung Kudusnya. Ketika dia bawa transfigurasi ada 3, Yohanes, Yakobus, Petrus. Yang seperti ini adalah aset paling berharga dalam hidupmu. Baik itu istri, suamimu, semoga anak,
orang tua atau keluarga kalau bukan keluarga juga bisa jadi darah daging Yesus dalam hidupmu, yaitu saudara seiman atau siapa. Kalau Anda punya orang seperti ini, orang-orang itu adalah aset, jangan kau lepaskan, don't let go. Orang-orang yang seperti ini terhadapmu. Anda betul dan benar. Bukan karena mereka buta, mereka tidak sepakat dalam dosa dengan Anda, tidak setia kawan yang salah, tapi mereka tahu. Dan Anda benar sampai Anda terbukti salah, dia tidak akan membela Anda. Tapi ada orang yang dalam hidupmu, bukan Sadrak, bukan Mesak, bukan Abednego-mu. Sulit. Saya berharap yang seperti ini, soalnya yang seperti ini spirit, yang gini hanya Tuhan yang bisa kerjakan. Karena people is never one with you. Kalau oil dan air dan minyak tidak akan pernah bisa disatukan. Saya berdoa supaya kita dipersatukan. Katakan amin. Nanti waktu perjamuan kudus kita harus bersatu. Kita minta Roh Kudus yang bantu. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Cepat segera, sorga terbuka, karena kali ini kita akan on time countdown-nya. Haleluya. Paling tidak khotbah saya terakhir tidak boleh overtime. Saya ini the king of overtime, kata keluarga saya. Maaf ya, saya maaf, berkali-kali maaf kalau saya memang kurang profesional dalam berkhotbah. Lanjut aja cepat, karena buang waktu. Sorga terbuka. Ada berapa kalimat yang merupakan kata-kata hikmat. Kata-kata hikmat adalah kalimat ini ketika nanti saya keluarkan tahun 2028, sebagai sesuatu yang bagus, good idea, atau sesuatu yang masuk secara kognitif atau di dalam otak kita. Kata-kata mutiara, tapi tidak ada kuasanya dan tidak menjadi realita. Tidak ada powernya di dalam. Kata-kata hikmat bukanlah kata-kata istimewa. Kata-kata yang tepat waktu dari hati Tuhan, langsung tepat guna ke hati seseorang. Saya waktu berdoa, ngintip apa artinya surga terbuka, open heavens. Itu, berapa kalimat ini muncul, menjadi clue, menjadi tips dari Roh Kudus. Baik untuk kita secara individu, maupun kita secara global. Number one, lawatan Allah. Ini muncul di hati saya. Surga terbuka itu berarti akan terjadi lawatan-lawatan. Akan terjadi divine visitation. Baik itu di rumahmu, di kantormu. Baik itu di dalam CG nggak hanya kumpul agenda CG, tapi terjadi lawatan Allah. Saya ngalami lawatan Tuhan itu dahsyat-dahsyatnya. Meskipun tiap tahun Tuhan tetap sama. Itu pada tahun 1992. Bukan karena sebuah teologi yang mengubah hidup saya. Tapi karena saya berjumpa seorang pribadi. 92 adalah tahun di mana saya mengalami Tuhan. Gak pernah mengalami gitu. Tapi saya gak perlu cerita satu persatu, saya mau ke protein semua. Tidak ada karbohidrat. Bahan bakarnya lain kali, kesaksian. Tapi saya mengalami Tuhan. Tahun 95, saya mengalami Roh Kudus. Begitu nyata sampai terjadi namanya revival Ungaran. Kayak gini-gini gak bisa hanya you study the Bible. Jangan salah ngerti, saya belajar Alkitab setengah mati. Berjam-jam sehari sungguhan itu, Tuhan tahu, keluarga saya juga tahu. Tapi saya benar-benar encounter. Bukan karena dikandani, tapi karena bertemu. Dijamah seorang pribadi, 95. Tahun berapa lagi waktu itu? Waktu itu tahun 95, tahun 2000 terjadi kebangunan rohani anak-anak muda. Itu saya di kamar saya pada waktu saya ingat dulu. Ya, di rumah lama saya itu saya dilawat Tuhan. Di atas ranjang saya. Saya gak bisa cerita kayak gitu-gitu. Bukan sesuatu yang sifatnya ngeroh. Bener-bener lawatan Tuhan. Jangan-jangan kita kering kerontang, kering rohani. Karena kita hanya diisi dengan knowledge, wisdom, hikmat, knowledge, pengetahuan. But minus jamahan. Sometimes yang dibutuhkan bukan jawaban lagi. I know a lot. But God hasn't touched a lot. Saya tahu banyak, tapi Tuhan belum menjamah aku. Banyak. Aku rindu. Haus kayak anak kecil minta dijamah, minta dipegang mama. Minta dipegang mamanya. Bukan tahu segala-galanya. Anak kecil gitu. Mamanya di situ loh. Kadang-kadang kita juga jengkel, tapi karena justru itulah yang indah. Itu yang membuat kita jadi anak Tuhan. Bukan pengetahuan saja. Mamanya ada di sana. Itu yang indah, lawatan Allah. Tuhan berjanji tahun ini, surga terbuka, terjadi lawatan-lawatan Tuhan. Siapa yang merindukan lawatan-lawatan Allah? Ada banyak lagi tahun 2000, lalu habis itu tahun 2004, waktu terjadi FKA. Setiap kali saya dijamah sesuatu terjadi. Lalu habis itu 2019 ketika masa paling susah di dalam hidup kami, dalam ministry. Lalu habis itu Tuhan berkata, be ready my servant, tell your church. Beritahu pada gereja yang kupercayakan. Aku akan melawat mereka yang rindu.
2026 ini. Bukan hanya tahun ini aja, tahun berikutnya Tuhan tidak mau, bukan. Tapi itu kairos moment, akan ada momen-momen kairos. 2013 juga lawatan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya. Waktu itu saya berada di Amerika, sedang pelayanan, juga sedang pergi. Waktu itu saya dilawat Tuhan. Oh, 2 yang berikutnya. Bukan 1, 2, tapi cuma kalimat-kalimat Anda catat. Karunia-karunia demonstratif. Baca itu di Korintus 12. Ini bukan karunia-karunia administratif. Ini bukan karunia untuk membantu melayani, itu semua indah, itu semua mulia. Tapi ini karunia-karunia berkata dalam pengetahuan, berkata dengan hikmat, karunia nubuat, karunia iman, karunia kesembuhan-kesembuhan ilahi, karunia membeda-bedakan roh, menafsirkan bahasa roh. Ini karunia-karunia untuk mengadakan mujizat. Tahun depan ini ada kesempatan untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan di level manapun juga, asal kita bukan untuk cari perhatian, tapi rindu menjawab kebutuhan. God is gonna move so supernaturally through you. Anda tidak percaya sebelumnya itu bisa Anda lakukan. Anda tidak ada suatu kesempatan, bukan hanya untuk melayani pekerjaan Tuhan, catat. Tetapi untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Bukan melayani pekerjaan Tuhan, tapi melakukan pekerjaan Yesus. Yesus berkata, barang siapa percaya kepada aku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yang dimaksud Tuhan, kalau Anda lihat konteksnya di Injil itu, dia melakukan banyak mujizat, dia berkata pada murid-muridnya, you shall do this. Semua orang bisa ambilkan minum untuk bos. Teh hangat. Bukakan pintu untuk sang bos. Tapi tidak semua orang bisa melakukan pekerjaan bos itu. God wants you to do His works. His works are supernatural. Tuhan mau Anda melakukan pekerjaannya. Pekerjaannya adalah supranatural. Lalu keluar kalimat lagi waktu saya berdoa. KKR di lapangan terbuka. Catat aja. Kita akan mulai lihat manifestasi itu akan muncul dalam gerakan kita tahun depan. Doakan. Laporan-laporan kemenangan nanti akan kelihatan. Yang waktu ditampilkan semuanya itu tidak ada atapnya. Open heavens juga berarti Tuhan membawa gereja kita outside. Ada lagi, tingkap-tingkap langit finansial itu muncul dalam roh saya. Pem. Ini bukan dalam spirit Injil kemakmuran. Saya tidak suka itu. Karena itu timpang, tidak seimbang. Tapi tingkap-tingkap langit finansial ini berarti Tuhan itu memang akan kucurkan sesuatu. Saya jadi ingat di Maliaki. Dikatakan ujilah aku. Aku akan buka tingkap langit. Uang itu juga adalah bukti pemeliharaan Tuhan. Cinta akan uang itu bukan dari Tuhan. Itu jahat sekali. Tapi Tuhan akan memelihara umatnya. Yehovah Jireh belum ganti gelar. Dia tidak pernah copot gelarnya. He's still Jehovah Jireh. Dia berkata bahwa nanti tahun depan, walk with me, jalan dengan aku. Pundimu tidak akan berlubang lagi. Katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Keluar kalimat lagi, level baru dan area-area baru ini muncul. Jangan lupa tahun 2020 ketika kita mulai, waktu itu sebelum kita ada di rooftop ini. Tahun tersebut 2020 saat pandemi adalah tahun Unity and Acceleration, tahun persatuan dan akselerasi. Bedanya apa dengan tahun 2026 ini? Tahun persatuan juga, Unity, tetapi open heavens. Tapi surga terbuka. Kalau dulu itu to set the machine going, to set it in motion, atau untuk menyalakan mesinnya. Tapi yang ini sekarang beda. Dia bukan tambah cepat, tapi masuk ke level yang berbeda, level baru. Nanti Anda akan mengerti. Ini adalah tahun di mana bukan spekulasi, bukan sembarangan, bukan gegabah. Semua ada perhitungannya, iman pun memperhitungkan. Inilah tahunnya di mana kalau Anda mau memulai sesuatu yang baru, now is the time. Ada level baru. Ada area-area baru yang dibukakan. Open heavens itu berarti ada heaven-heaven tertentu. Tingkap-tingkap tertentu yang tertutup dulu. Bisa buka. Padahal Anda sudah semalaman cari ikan. Tuhan bilang sebelah kanan. Jangan tawar kiri atau kanan. Itu bukan ngeroh. Tapi kalau itu instruksi. Dan di situ ada suatu tuntunan. Itu bukan soal salah atau sesat. Anda merasa, now is the time. Ikuti intuisi itu. Tapi Tuhan kalau memberi intuisi pasti memberi konfirmasi. Tidak mungkin ada suatu perkara besar dalam hidupmu hanya berdasar satu suara hati. Pasti nanti seluruh keluarga. Ingat, jangan lupa, sepakat. Jangan bergerak sendiri. Istri tidak tahu, suami tidak tahu. Berdoa bersama-sama. Nanti akan ada tuntunan ilahi. Tapi kalau Tuhan sudah tuntun, melaku, jalan. Ada area baru. Tingkap-tingkap tertentu yang semalaman tidak ada ikannya. Sebelah kanan ternyata tingkap itu terbuka. Dan 153. Berikutnya. Akses-akses yang mustahil. Akan ada akses-akses mustahil. Nggak bisa dibuka, dikunci nggak bisa dibuka. Mirip dengan yang tadi. Tapi tadi itu level yang baru. Ada sebuah level yang tidak pernah sebelumnya. Aku nggak pernah
dalam CG-ku mengalami mujizat seperti itu. Ini level yang baru bagi kami. Aku tidak pernah dalam CG-ku itu mengalami sampai jumlah petobat seperti itu. Now it's the time to claim that. Mulai klaim lah. Tapi ada akses-akses yang mustahil. Ada orang-orang yang gak mungkin. Ada proposal-proposal yang tembus. Ada akses-akses yang mustahil. Entahlah, renungkan, catat, foto. Jangan lupa, sebab di kalimat-kalimat diberikan Tuhan bahkan tanpa ayat, tanpa penjelasan pada saya. Hanya berupa RHEMA, rema-rema yang harus saya berikan mentah-mentah. Tentunya bukan hanya beberapa ini aja, ada 7 ini aja. Nggak hanya 7 aja, tentunya lebih banyak daripada itu. Tapi saya rasa saya temukan 7 sebelum Anda temukan 70. Nanti Anda waktu berjalan di tahun depan, Anda akan menemukan rema-remamu. Yang terakhir ini tidak enak. Tapi di sini saya sudah peringatkan. Karena open heavens itu berarti juga turun air bah. Bukan berarti banjir lagi dalam nama Yesus, enggak. Itu bicara tentang intervensi ilahi. Jadi ada sesuatu itu yang sampai matang harusnya itu sama Tuhan, itu diinterupsi, enggak jadi. Beberapa rancangan musuh dibatalkan, digagalkan dengan cara begitu. Beberapa hal-hal yang gimana tiba-tiba Tuhan belokkan. Tiba-tiba ada pengalian rute seperti khotbah saya kemarin Natal. Siap untuk intervention, divine intervensi. Tapi juga berarti divine punishment. Akan ada divine judgment. Saya tidak ngerti maksudnya apa. Pasti dalam waktu saya tanya sama Tuhan, cuma dikasih suatu perasaan hati bahwa itu bisa terjadi di skala global maupun individual. Jangan berada di sisi yang salah. Karena kalau bicara tentang open heavens itu bukan yang enak-enak saja. Itu berarti Tuhan melihat ke bawah dan terdengarlah suara keluhan Sodom dan Gomora. Itu berarti Tuhan melihat ke bawah rusaknya di generasi Nuh. Air bah itu turun. Akan ada penghakiman Allah skala global. Tapi saya ingat ayat, penghakiman selalu dimulai dari rumah Tuhan. So please be careful. This carefulness bukan hanya kubicarakan kepadamu jemaatku, jemaat Kristus yang dipercayakan kepadaku. Tapi juga saya tujukan kepada saya. Kita semua adalah domba-domba Allah. Kita semua harus hati-hati, berjaga-jaga dan waspada. Karena hari ini adalah hari-hari yang jahat. Amin.